Semangat pagi kawan-kawan pencinta reptil, khususnya bulus. Video kali ini kami ingin berbagi pengalaman dan pemikiran bahwa apabila kita mengaku mencintai binatang, tentunya kebahagiaan binatang itu menjadi kebahagiaan kita juga gitu ya. Nah, untuk itu apabila kita seandainya ternyata di dalam memelihara itu belum mampu membuat binatang peliharaannya kita itu bahagia, ya lebih bijaksana apabila binatang tersebut kita kembalikan ke alam kawan-kawan, karena alam itu adalah ahlinya pemelihara binatang, seperti yang video kawan-kawan saksikan tadi ya. Nah, inilah yang kami lakukan terhadap bulus kami. Nah, ini dimulai seperti apa rasa pertimbangannya. Oke kawan-kawan, jadi sekarang ini kita saatnya memasukkan bidawang ya di kolamnya. Ini bidawang hasil mancing kawan-kawan, jadi bidawang liar, jadi galak banget. Seperti ini bidawangnya ya, ini ada sedikit luka karena kena pancingnya. Nah, ini kawan-kawan bidawangnya. Oke, seperti itu. Wah, ini penampilannya luar biasa. Ah, ini depannya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim, kita rawat di sini. Oke. Oke kawan-kawan, jadi bidawangnya sudah ada di dalam. Ah, itu dia. Nah, dia di situ ya, kelihatan kan? Terang. Oke ya, jadi dia di sini. Nah, itu. Jadi insya Allah sudah dia dapat tempat yang lebih baik, lebih bersih gitu ya. Oke kawan-kawan, disitulah kira-kira. Oke, tahap selanjutnya kita tutup tutupnya ya, supaya dia tidak kabur ini. Oke ya, kita tutup kawan-kawan. Nah, tutupnya sederhana aja, sekedar kunciin kayak gini. Nah, ini juga gitu kunciin. Nah, sudah itu. Terus berhubung dia masih baru kawan-kawan, jadi biar adaptasi supaya nggak stres banget, lampunya saya matikan. Ini saya matikan dulu. Nah, udah. Oke, ini posisinya gelap nih kawan-kawan, biar aja dia biar gelap dulu, adaptasi dulu. Mungkin sehari 2 hari puasa dulu supaya dia beradaptasi terlebih dahulu. Saat berjalannya waktu kurang lebih 1 bulanan begitu ya. Nah, itu kita coba, kita kasih juga ikan. Kalau tadi ikan yang hidup dia masih agak susah makannya, kita kasih makanan yang mati kawan-kawan. Jadi kita kasih ikan gabus, kebetulan kami punya ikan gabus mati, kita coba kita pakankan. Itu juga ternyata dia tidak langsung merespon makan kawan-kawan. Jadi dia diem aja begitu ya. Tetapi apabila ikan gabusnya ini sudah kita lepaskan begitu, kita biarkan, besok pagi gitu kita lihat dihabiskan sama dia. Jadi dia makannya pada malam hari kawan-kawan. Jadi pada malam hari gelap gitu, kemudian ikan yang kita berikan itu baru dia makan gitu. Jadi itulah karena dia masih dalam keadaan adaptasi ya, atau stres gitu ya. Nah, selanjutnya kami juga kaget warga, kira-kira 1,5 bulan begitu. Kami pagi-pagi kami lihat di kolamnya ada putih-putih begitu, ada serpih-serpih putih. Ini apa? Ini kami perhatiin gitu ya. Kok kelihatannya kayak cangkang telur gitu. Tetapi kok kami belum merasa mengawinkan gitu ya, atau mungkin karena ini tangkapan alam ya, jadi mungkin dia sudah sempat kawin terlebih dahulu di alam itu dengan pejantannya, dan dia sudah mengindong telur, dan pada saat sudah kepancing ikut dengan kami, akhirnya saatnya untuk telurnya dilahirkan gitu kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan, kami juga kaget juga ini. Jadi gini, kita coba kita angkat ya, kita lihat ternyata betul kawan-kawan. Nah, ini
Ini dari ternyata cangkang telur itu gitu. Nah ini cangkang telurnya. Jadi pada saat bertelur ternyata dia nafsu makannya ngedrop kawan-kawan. Jadi dia tidak mau makan apabila dia dalam fase bertelur gitu ya. Ini juga ilmu baru buat kami ini. Selanjutnya pada saat bulus atau bidawang ini kami tempatkan di akuarium bening kawan-kawan ya, itu juga biasanya apabila kita datang itu dia selalu antusias menyambut. Nah, tetapi kali ini dia diem aja gitu, dan ternyata setelah saya cek lihat di belakangnya ternyata sama kawan-kawan, seperti pada saat di drum biru itu ternyata dia bertelur lagi kawan-kawan, dan telurnya selalu dimakan oleh dia. Nah disitulah artinya bahwa bidawang ini atau bulus ini dia dalam keadaan tidak happy ya, jadi dia keadaan stres ya, karena telurnya dimakan oleh dia yang mestinya bisa dilindungi tapi tidak. Nah inilah kawan-kawan, kami menyadari bahwa pengelolaan kami masih kurang tepat. Nah demikian juga pada histori dulu kami 1 tahun yang lalu itu juga demikian kawan-kawan. Kami juga sempat memelihara sampai 3 ekor, tetapi karena jenis kelaminnya sama sehingga tidak bisa dikawinkan. Itu juga akhirnya kami lepas ke alam kembali kawan-kawan, karena kami merasa berdosa sekali apabila kita melihara binatang tapi ternyata binatang itu tidak bahagia bersama kita. Nah seperti kita ketahui kawan-kawan, binatang itu yang kami ketahui, yang kami pahami, kehidupannya hanya dua prinsipnya. Yang pertama adalah makan dan minum, yang kedua adalah kawin untuk memperpanjang keturunan dia sehingga ada keberlanjutan kehidupannya dia. Nah kalau kita tidak bisa menyediakan 2 hal tersebut, mohon kawan-kawan ayo kita pertimbangkan lagi di dalam pemeliharaan binatang kita itu. Nah untuk itulah kawan-kawan, ini atas dasar tadi ya, bulus ini sudah beberapa kali bertelur dan ternyata telurnya dimakan, dan saya juga belum mampu mendatangkan pasangannya, pejantannya, dan juga tempat yang lebih layak. Akhirnya di suatu hari kawan-kawan, di pagi hari akhirnya kami mendatangi salah satu sungai di dekat tempat kami, dan akhirnya kami lakukan pelepasan ini kawan-kawan. Dan seperti yang di video di awal tadi, dia sangat antusias sekali menyambut pelepasannya tersebut. Kalau bisa sajikan ya, nah gitu ya, langsung dia itulah kawan-kawan pengalaman dan pemahaman kami tentang pemeliharaan binatang dari Salami Channel, indahnya berbagi. Terima kasih.